Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Para pemirsa yang saya cintai, hari ini adalah hari ketiga kita melaksanakan puasa Ramadan. Sudah tentunya semua kita tahu bahwa tujuan daripada melaksanakan puasa, baik itu puasa sunnah yang lainnya atau puasa wajib di bulan Ramadan, adalah supaya kita semua dapat meningkatkan ketakwaan. Seperti yang dalam firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepadamu, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba, seperti yang telah diwajibkan, alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah takwa. Takwa itu apa dan bagaimana aplikasi takwa dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa yang saya cintai, takwa di sini, kalau kita sudah sering mendengar kata takwa dari beberapa khotib ketika khutbah, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan Allah. Nah, semua ini yang harus kita garis bawahi. Jadi semua hal-hal yang telah dilarang oleh Allah, baik itu syirik, memfitnah, mengolok-olok, itu semuanya harus kita hindari. Perlu digarisbawahi, hindari ini berarti sebelum kita melaksanakan sudah kita hindari. Dan jangan lupa bahwa dalam firman Allah juga disebutkan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, bertakwalah kamu, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna, dan janganlah kamu mati, wa antum muslimun, sebelum kamu, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim. Para pemirsa, kita harus waspada bahwa takwa di sini maksudnya adalah harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, di waktu apapun dan dalam keadaan apapun. Karena wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini merupakan pesan yang sangat dalam dari Allah, bahwa mati itu kita tidak tahu kapan datangnya. Kita tidak bisa mengetahui apakah kita besok mati, sebulan lagi, ataukah 1 tahun lagi. Jika kita tahu kapan kita mati, maka kita akan berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah yang baik. Tapi di sini makanya Allah berpesan kepada kita untuk selalu menjaga keimanan kita. Wa antum muslimun, maksudnya kita harus benar-benar bertakwa. Dalam menapas diri kita harus tetap mengingat apa yang diperintahkan oleh Allah dan tetap mengingat apa yang telah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat dijelaskan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kamu, ila maghfiratin, untuk meminta ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u, ini adalah kata seruan, bergegaslah. Ini yang dimaksud adalah kompetisi. Makanya dalam bertakwa itu kita tidak sekedar menjalankan ibadah, tapi kita berkompetisi bagaimana kita bisa melaksanakan sesuatu yang lebih baik antara kemarin, sekarang, dengan di hari yang keesok harinya. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang berinfak walaupun dalam keadaan lapang maupun sempit. Pada suatu cerita dikisahkan bahwa ketika Rasulullah SAW Muhammad mau melaksanakan perang Khandaq, beliau berpesan agar kaum muslimin berinfak untuk membiayai perang tersebut.
para dermawan seperti Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya kepada Rasulullah untuk perang. Namun ada satu sahabat yang hanya menginfakkan satu genggam kurma. Dari sini para munafikun sudah mengolok-olok seorang sahabat tersebut, tapi Rasulullah malah bertepuk tangan kepada sahabat tersebut. Ini artinya bahwa dalam berinfak kita tidak menunggu waktu kita mempunyai uang. Walaupun keadaan kita tidak punya uang, kita juga bisa berinfak. Walaupun tanggal tua atau dompet kita kempes, tidak masalah, kita bisa berinfak. Saya lanjutkan ayat tadi. Wal kadhiminal ghaidha. Dan juga ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah orang yang bisa menahan amarah. Ini sangat penting sekali para sahabat, bahwa kita seringkali tanpa alasan marah-marah. Ketika ada orang yang mengolok-olok kita, kita marah-marah. Ketika ada murid kita yang kelakuannya sedikit tidak sesuai dengan hati kita, maka kita marah-marah. Nah, itu yang harus kita hindarkan. Karena wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang dapat menahan amarah adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas. Dan yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Sifat pemaaf ini memang sulit. Memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita itu memang berat, tapi kita harus niat dari hati dan berlatih mumpung ini bulan puasa, bahwa kita sabarkan hati kita apabila ada orang yang telah membuat kesalahan kepada kita, ikhlas dari hati, dan kita sambung dengan lidah kita ketika kita berucap untuk memaafkan seseorang, maka dari hati kita ikhlas bahwa kita relakan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh orang lain kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi itulah para pemirsa, takwa di bulan Ramadan ini bukan sekedar takwa, karena kita harus mati dalam keadaan Islam, maka kapanpun dan dimanapun kita harus bertakwa, dan ciri-ciri orang yang bertakwa sudah saya sebutkan dalam surat Ali Imran tadi. Saya akhiri, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.